like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Yuningsi. Saya dari SMAN 1 Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran. Pada saat ini saya adalah mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021. Dan pada hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja dengan materi melakukan pencatatan persediaan. Dan berikut ini adalah video selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semuanya. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah ya, pada hari ini kita bisa bertemu kembali untuk pertemuan terakhir di semester ini. Dan Ibu lihat kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan kalian, jangan kendor dengan prokesnya ya, dan jangan berkerumun. Pada hari ini sudah semuanya hadir kalau tidak salah, tapi jangan lupa kalian mengisi daftar hadir ya, yang sudah Ibu berikan linknya di di WhatsApp group. Sudah mengisi? Sudah mengisi? Ya, nanti Ibu akan cek lagi. Oke, sebelum kita memulai, silahkan untuk ketua kelasnya Andre memimpin doa. Sebelum kita belajar, berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Andre. Pada hari ini kita harus semangat ya, karena ini adalah pertemuan terakhir. Lalu nanti kita akan PAS, kemudian kita akan libur. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu punya suatu games ya, yang bisa mengetes tingkat kefokusan kalian. Barangkali ini masih ada yang tidur, ada yang baru bangun tidur ya. Jadi Ibu akan cek ya bagaimana konsentrasi kalian untuk menghadapi kegiatan pembelajaran pada hari ini. Masih ingat dengan game sambung kata yang kemarin? Masih, Bu. Ya, oke, kita akan mencobanya sekarang ya. Konsentrasi. Coba Ibu ingin menyebutkan nama-nama hewan. Coba bagus. Ayam. Macan. Untuk Rintan, Bu. Naga, Bu. Untuk Yurian. Beruang, Bu. Salah. Oke, berarti Yuri belum konsentrasi ya. Tadi Rintan menyebut naga, berarti menyebutkan hewan dari berawalan huruf A harusnya ya, tidak apa-apa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Semangat yang semangat dan konsentrasi ya, apalagi ini materi tentang keuangan, dia tentang menghitung. Jadi konsentrasinya harus fokus. Oke, kita akan mulai pembahasan ya. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang pencatatan persediaan.
minggu-minggu kemarin kita sudah membahas tentang pembelian dan penjualan barang dagangan. Tentu saja dari kegiatan transaksi penjualan dan pembelian barang dagangan tersebut berkaitan sangat besar mengenai persediaan ya, masuk dan keluar. Nah, bagaimana cara pencatatannya? Nah, sekarang kita akan bahas. Oke, Ibu akan men-share screen ya. Ya, bagaimana? Apakah sudah tampil? Ada layar kalian? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Oke. Pada hari ini kita akan membahas tentang melakukan pencatatan persediaan ya. Tadi sudah Ibu jelaskan kalau persediaan itu pasti berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang. Nah, karena adanya transaksi penjualan dan pembelian barang, alangkah lebih baiknya kalau dilakukan pencatatan ya. Baiklah, kompetensi dasar ya yang harus kalian capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama, menerapkan pencatatan persediaan. Yang kedua, melakukan pencatatan persediaan. Kemudian tujuan pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran ini adalah siswa dapat memahami pengertian persediaan, kemudian siswa dapat mengidentifikasi klasifikasi persediaan, dan yang terakhir, kalian dapat melakukan penerapan sistem pencatatan persediaan menurut PSANA. Ya, nah, pernahkah ya kalian berbelanja di suatu toko, kemudian kalian merasa kecewa ya sebab barang yang kalian butuhkan ternyata tidak ada atau sedang kosong? Pernah? Bahkan bolak-balik ke sana masih kosong. Pernah, Bu. Nah, Pernah, gimana Bu. perasaan kalian? Kecewa. Kecewa dong ya, sudah bolak-balik ke sana ternyata barangnya tidak ada. Nah, ini apa nih yang salah ya? Kenapa bisa seperti itu? Atau kalian pernah memperhatikan beberapa toko yang ditinggalkan konsumen dan akhirnya bangkrut gara-gara toko tersebut tidak menyediakan barang yang dibutuhkan pelanggannya karena alasan stok habis? Ada? Ada. Ya. Bagaimana menurut kalian tentang kejadian ini? Berarti kalau melihat permasalahan ini, persediaan itu sangat berpengaruh besar ya terhadap kelangsungan perusahaan. Bukan hanya kas saja ya, tetapi persediaan pun juga sangat penting untuk keberlangsungan perusahaan. Kalau tidak ada persediaan, apa yang akan dijual? Masa ada konsumen yang membeli barang nanti ya tunggu 10 hari lagi? Nah, kan nggak seperti itu. Nanti ya bisa-bisa ditinggalkan oleh konsumen. Oke. Oke, yang pertama definisi persediaan. Nah, persediaan menurut PSAK nomor 14 tahun 2007 adalah yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Nah, yang namanya perusahaan dagang ya tentu saja ada transaksi pembelian dan kemudian dijual kembali. Maka dalam hal ini tentu saja harus adanya persediaan. Kemudian yang ketiga adalah bentuk bahan baku atau perlengkapan atau supplies ya yang digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Nah, khususnya ini untuk perusahaan manufaktur, tadi sudah dijelaskan ada persediaan bahan baku, ya itu harus ada persediaan. Kita harus stok. Ketika ada yang akan memesan barang, berarti persediaannya sudah ada. Ya, nggak mungkin kita produksi gara-gara harus pesan dulu gitu ya. Nanti tunggu lagi ya. Bagaimana nanti keberlangsungan usaha bisa-bisa ditinggalkan oleh konsumen. Nah itu ya, dan perusahaan jasa juga, walaupun perusahaan jasa ternyata persediaan itu harus ada. Kenapa? Misalnya bengkel, walaupun bengkel kegiatan utamanya itu memperbaiki kendaraan, tetap saja pasti ada item-item yang harus diganti.
Nah, untuk mengganti itu berarti harus ada persediaan. Masa mau ternyata perbaikannya itu di ban ya, bannya bocor, harus diganti. Masa kita tunggu dulu, beli dulu gitu ya, kemana? Kan enggak ya, tapi harus ada stok atau persediaan. Nah, itu Sediaan. ya, jadi Sediaan. tidak hanya di perusahaan dagang saja, tapi di semua perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa pun harus ada persediaan. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Ya. Selanjutnya penentuan kepemilikan barang. Nah, kita tahu ya kepemilikan barang itu terjadi karena ada transaksi pembelian atau penjualan barang. Berarti ada pembeli, ada barang, ada penjual, ada barang, ada pembeli. Kembali. Nah, dalam penentuan kepemilikan barang itu ya ada dua macam. Yang pertama FOB shipping point, yaitu apa FOB shipping point ya, di mana mensyaratkan biaya angkut atau ongkos kirim itu ya dari gudang penjual kepada gudang pembeli itu menjadi tanggungan pembeli. Artinya apabila barang tersebut belum sampai kepada gudang pembeli, maka barang tersebut walaupun belum sampai gitu ke gudang pembeli ya, itu sudah menjadi milik pembeli. Nah, itu namanya FOB shipping point. Nah, misalkan di sini. Nah, ini terjadi transaksi di gudang penjual. Ketika sudah terjadi deal gitu ya, transaksi, ini barang-barang ini sudah menjadi milik pembeli. Terserah ini mau nantinya apa, di mana gitu ya, di perjalanan mau bagaimana, ini sudah menjadi tanggung jawab pembeli, sudah menjadi milik pembeli. Nah, baru diakui. Itu adalah FOB shipping point. Jadi semua biaya angkut itu dibebankan kepada pembeli. Yang kedua yaitu FOB destination. Kalau FOB destination itu kebalikannya. Berarti biaya angkut itu menjadi tanggungan dari penjual. Sebelum barang sampai kepada pihak pembeli, barang tersebut masih milik penjual. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ini di toko penjual. Nah, baru dealnya itu ketika sudah sampai di gudang pembeli. Baru barang ini menjadi barang pembeli. Kalau masih di jalan, berarti ini masih milik penjual. Seperti itu ya. Jadi ada dua kepemilikan barang, yaitu FOB destination dan FOB shipping point. Kemudian jenis-jenis persediaan. Untuk perusahaan dagang tentu saja persediaan barang dagangan, ya, persediaan perlengkapan seperti ATK itu juga wajib ada. Kemudian untuk perusahaan jasa berarti perlengkapan ya atau supplies. Kayak tadi untuk bengkel berarti kita perlu suku cadang, ya, harus ada. Untuk salon misalnya berarti harus ada apa? Cream bath, make up dan lain sebagainya, itu juga harus ada. Apalagi untuk perusahaan manufaktur, banyak sekali persediaannya. Bahan baku, bahan penolong, ya. Kemudian barang dalam proses. Yang seperti apa barang dalam proses? Ada yang tahu? Barang dalam proses yang seperti apa? Ya, barang dalam proses itu adalah barang yang sudah diproses tapi belum jadi. Misalnya nih kayak mebel, ya, sudah jadi meja tapi belum dicat, ya, belum dipernik. Nah, berarti itu masuknya ke dalam apa? Barang dalam proses karena belum siap untuk dijual. Kalau persediaan barang jadi berarti barang yang memang siap untuk dijual. Kirim. Jadi produk. Jual. Nah, itu adalah jenis-jenis persediaan. Jadi tergantung dari perusahaannya. Ya. Selanjutnya sistem pencatatan persediaan. Nah, sistem pencatatan persediaan itu ada dua. Ada periodik, ada perpetual. Kalau periodik itu sifatnya sederhana ya dan mudah dilakukan. Kenapa? Karena pembelian sudah ada, penjualan sudah ada. Ketika membeli barang, maka masuk ke akun pembelian. Ketika menjual barang, masuk ke akun penjualan. Dan biasanya ya barang-barang ini adalah barang-barang yang harganya itu standar ya, umum.
Nah, kalau menggunakan perpetual itu dilakukan pencatatan terus-menerus. Ada transaksi, catat. Beli barang, masuk, catat. Penjualan berarti keluar barang, catat gitu ya. Terus seperti itu. Jadi setiap transaksi itu selalu dilakukan pencatatan. Itu kalau perpetual. Dan biasanya barang-barang yang menggunakan sistem pencatatan perpetual ini biasanya barang-barang yang harganya itu lebih dari standar. Contohnya apa yang menggunakan perpetual berarti? Seperti apa? Motor ya, betul. Motor kan nggak setiap hari ya, nggak setiap hari nggak setiap hari dibeli, nggak setiap saat dibeli. Nah, itu cocok untuk menggunakan sistem perpetual. Nah, seperti itu. Jadi ada dua ya, periodik dan perpetual. Ya, bagaimana pencatatannya? Nah, yang pertama, apabila transaksi pembelian barang dagangan, ya baik kredit atau tunai, kalau menggunakan sistem periodik itu dicatat pembelian sebelah debit, dikreditnya dengan utang dagang. Kalau perpetual, lihat perbedaannya, menggunakan persediaan barang dagangan, ya dengan utang dagang. Kalau kredit, kalau kas berarti secara tunai. Ya, nah ini bedanya. Kalau periodik dicatatnya dengan pembelian, kalau perpetual dicatatnya dengan persediaan. Kemudian ketika ada retur pembelian, ya sama. Ketika ada retur pembelian, kalau periodik itu langsung dicatat retur pembelian, ya. Kalau secara kredit berarti di debitnya utang dagang, kalau tunai berarti kas. Tapi kalau menggunakan perpetual itu dicatatnya dengan akun persediaan barang dagangan, ya di kredit. Karena dikembalikan lagi. Retur itu kan mengembalikan barang karena barang tersebut rusak atau tidak sesuai pesanan, jadi dikembalikan. Nah, makanya persediaannya berkurang. Yang ketiga yaitu potongan pembelian. Nah, kalau potongan pembelian, ya kalau menggunakan sistem periodik, kas dengan potongan pembelian. Kalau perpetual dengan persediaan barang dagangan. Seperti itu ya. Jadi bisa dipahami kalau periodik dan perpetual ada pos-posnya langsung. Kalau perpetual itu kebanyakan menggunakan akun persediaan. Nah, selanjutnya ini pada saat penjualan tunai ya atau kredit. Kalau periodik itu langsung dicatat kas kalau tunai dengan penjualan, piutang dagang kalau kredit. Tapi kalau perpetual itu lihat ada 4 akun yang dicatat. Yang pertama ini sama dengan yang perpetual, kas dengan penjualan ya atau piutang dagang dengan penjualan. Dan yang selanjutnya itu mencatat pengeluaran persediaan barang dagangan di kredit karena dikeluarkan, karena dijual. Di debitnya itu adalah dengan harga pokok penjualan. Jadi langsung diketahui HPP-nya, nanti bisa diketahui langsung labanya gitu ya. Tapi kalau ini nanti harus menghitung dulu persediaan akhir di akhir periode. Seperti itu. Kemudian untuk retur penjualan juga sama. Kalau di periodik itu langsung ya ke akunnya retur penjualan. Kalau perpetual selain mencatat retur penjualan juga mencatat nah ini ya persediaan barang dagangan masuk. Kenapa? Karena barang yang telah dijual itu dikembalikan lagi oleh konsumen. Berarti barang masuk kan? Ya, berarti persediaan barang dagangan bertambah di debit. Selanjutnya untuk potongan penjualan ini sama ya, tidak ada perbedaan. Dan terakhir untuk mencatat beban akut penjualan. Untuk di debit sama, untuk periodik dan perpetual beban akut penjualan dengan kas. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Ada, Bu. Ada, ya silakan. Kira-kira apa yang membedakan penerapan sistem pencatatan persediaan untuk setiap jenis usaha? Apa semua usaha bisa menerapkan kedua-duanya? Ya, Andre bertanya apakah semua perusahaan itu bisa menggunakan kedua penerapan sistem ini, gitu ya? Oke, sebelum Ibu menjawab, ada yang bisa membantu Ibu menjawab?
untuk pertanyaan Andre? Jawabannya dalam metode periodik umumnya, metode ini dilakukan oleh produk-produk yang harga jualnya relatif rendah, namun mudah terjual kepada pelanggan dan jenis barang yang dijual banyak. Dengan kata lain, hal ini akan menghemat waktu dan juga mengurangi tenaga sebab penghitungannya dilakukan hanya sekali. Ya, Bu. Ya, Angger. Mengapa dalam catatan secara perpetual dilakukan pengecekan ikan? Ya, oke Angger. Terima kasih pertanyaannya. Siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Angger? Bisa diulang, Bu? Kurang jelas barusan sih. Kurang jelas. Oke Angger, silakan diulang lagi. Mengapa dalam pencatatan secara perpetual tetap harus dilakukan pengecekan secara fisik? Kan cukup dengan pencatatan setiap transaksi. Oh iya. Jadi kenapa dalam sistem perpetual harus dilakukan pengecekan lagi secara fisik ya? Nah, oke, Lucky ya tadi angkat tangan ya. Ya, Bu. Lucky silakan jawab. Karena perusahaan yang menerapkan sistem perpetual masih perlu melakukan pemeriksaan fisik pada persediaan akhir untuk dua alasan. Yang pertama, untuk mengetahui ketepatan akurasi dari catatan sistem perpetual yang telah dibuat oleh perusahaan. Yang kedua, untuk menghitung dan mengetahui berapa banyak persediaan yang hilang karena dicuri, terbuang, karena mubazir, atau mendeteksi pencurian yang dilakukan oleh pegawai. Oke, super sekali jawabannya. Terima kasih Lucky dan Angger. Betul sekali ya, walaupun dicatat terus-menerus dalam sistem perpetual, tetap secara fisik itu harus diperiksa. Barangkali ada pegawai yang nakal kan, ya dicuri, atau ternyata ya banyak barang-barang yang rusak gitu ya, ada atau yang kadaluarsa, ada yang mubazir, tetap harus dilakukan pengecekan. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, Lukman. Ya, Bu. Bu, kan biasanya kalau di toko-toko itu suka ada yang nitipin barang atau istilahnya barangnya konsinyasi. Nah, waktu penghitungan secara fisik itu dihitung sebagai persediaan atau enggak, Bu? Oke, terima kasih. Good ya. Ya, Bu. Dalam mungkin ya di sekitar kalian ya banyak warung-warung yang ternyata itu dititipi barang atau istilahnya konsinyasi. Nah, setiap toko pasti kan kalau itu pasti menggunakan sistem periodik. Kita pasti memeriksa barang. Nah, di akhir itu apakah itu menjadi milik kita atau tidak? Nah, kira-kira gimana menurut kalian? Jadi milik toko atau bukan? Ayo, gimana? Jadi milik toko atau tidak untuk barang konsinyasi ketika diperiksa di akhir? Halo? Tidak, Bu. Tidak. Oke, tidak. Yang lainnya gimana? Ya atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Betul sekali ya. Untuk barang konsinyasi itu bukan menjadi milik toko. Biasanya barang konsinyasi itu hanya menitipkan barangnya, kemudian nanti si pihak toko yang titipi hanya mengambil fee, ya, atau apa kelebihannya. Misalnya dari tokonya harga barang itu Rp1.000, nanti dijual oleh toko menjadi 2.000, berarti hanya mengambil fee-nya yaitu 1.000. Ya, keuntungannya itu bukan menjadi milik perusahaan. Oke, terima kasih. Pertanyaan Lukman. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, Ilhan, silahkan. Bu, bagaimana menentukan barang dalam perjalanan atau dalam transit? Apakah itu sudah menjadi milik kita atau belum? Atau dianggap sebagai persediaan milik perusahaan, Bu? Oke, ya, terima kasih Ilhan. Jawaban pertanyaannya juga bagus, ya. Ini mengenai kepemilikan barang. Tadi ya, barangkali Ilhan ini rada ngantuk gitu ya. Jadi untuk kepemilikan barang itu ada dua tadi ya, ada dua tipe.
FOB shipping point atau FOB destination. Bagaimana kepemilikan barang tersebut tergantung dari perjanjian yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Perjanjiannya seperti apa? FOB shipping point atau FOB destination? Kalau FOB shipping point berarti barang ketika dibeli itu sudah menjadi milik pembeli. Kalau FOB destination, barang tersebut menjadi milik pembeli itu ketika sampai di gudang pembeli. Apabila masih di jalan, belum sampai ke gudang pembeli, itu masih menjadi milik penjual. Berarti pihak pembeli jangan mengakui persediaan itu adalah miliknya. Seperti itu. Paham, Ilhan? Paham, Bu. Iya, paham. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Oke, kalau cukup, sekarang kita akan ke diskusi ya. Ibu akan menampilkan suatu tayangan. Bentar ya. Tayangan di mana tayangan ini harus kalian pecahkan karena mengandung permasalahan. Ya, nanti kalian akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Hai pemain 1, siap hadapi tantangan ini? Sebentar. Masuki Valorant dan main sebagai salah satu agen global dari penjuru dunia. Gabungkan FPS, kekuatan supernatural, dan Bulog di Indramayu, Jawa Barat. Baiklah, apakah sudah tampil? Beras tahun 2018. Dampaknya kualitas beras menurun. Udah, Bu. Ada? Impor asal Vietnam Ada. tersimpan. Ya, silakan perhatikan. Ini berarti sudah hampir 3 tahun beras tersimpan di gudang. Padahal seharusnya idealnya beras disimpan dalam kurun waktu 6 bulan hingga 1 tahun. Bulog Indramayu harus meneliti lebih lanjut apakah beras ini sudah rusak dan tak layak konsumsi. Di seluruh wilayah Indramayu, Bulog memiliki 8 gudang berkapasitas 80.500 ton dan saat ini total ada 37.000 ton beras tersimpan di gudang. Ya, bagaimana? Sudah bisa dipahami tayangan tadi? Oke. Bisa, Bu. Sekarang Ibu akan bagi kalian ya menjadi 3 kelompok, di mana Ibu akan bagi kalian dalam breakout room. Bentar. Jadi nanti kalian akan diskusi di roomnya masing-masing ya. Untuk kelompok pertama, Bagus, Angger, Ilhan, dan Sela. Untuk kelompok 2, Rintan, Sri, Andre, dan Lukman. Untuk kelompok ketiga, Gali, kemudian Lukman, Yuri, dan Luki. Oke, sekarang kita akan bagi ke dalam 3 room berarti ya. Ya, silahkan berdiskusi ya. Tentang permasalahan yang tadi, kalian bisa cari-cari ya ke Google, ya ke internet terkait tentang permasalahan yang tadi kaitannya dengan persediaan ya, persediaan beras. Ya, silakan. Nanti Ibu lihat lagi ke sini ya. Gimana? Lagi diskusi belum? Ya, Bu. Ya, sok ngobrol-ngobrol ya, diskusi. Ya. Diskusi apa? Ngobrolin yang mau dipresentasikan, Bu. Iya sok ya, silakan ya. Waktunya sebentar lagi. Harus ada yang Ya, ngobrol Bu. ya. Ini lagi diskusi? Enggak? Masih, Bu. Masih? Ya, Masih silakan. Kok nggak ngobrol? Diam wae ya? Oh, lagi pencarian lah? Ya, lagi Google ya? Googling. Ya, stop ya, lanjutkan ya. Ya, Bu. Ya,
kalian sudah berdiskusi, berarti sekarang kalian ya tinggal mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Sudah siap? Ya. Ya. Silahkan, siapa yang akan mulai mempresentasikan? Kelompok siapa dulu? Kelompok 2. Kelompok 2. Oke, silakan. Jadi saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan video yang Ibu berikan tadi. Jadi masalah yang paling sering dihadapi itu yang tadi Ibu berikan. Hal ini umumnya disebabkan barang yang banyak mungkin jadi asumsi orang itu mumpung harganya turun jadi stoknya banyak gitu, Bu. Nah, stok barang yang berlebihan harus diwaspadai karena mengakibatkan kerugian bagi kita. Untuk itu kita harus tahu cara menanggulangi masalah tersebut. Penyebab persediaan barang berlebih, biasanya perusahaan akan membeli stok barang sebanyak mungkin karena diskon, tapi justru kelebihan stok akan menimbulkan masalah yang merugikan. Yang kedua ialah kesalahan perhitungan yang bisa disebabkan pembeli melebihi jumlah biasanya. Masalah ini disebabkan oleh prediksi salah satu kuantitas barang yang dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi dalam kelompok 1 ini menggarisbawahi untuk barang yang berlebih ya, karena tadi di beras Bulog itu padahal masih banyak tapi mau mengimpor beras lagi gitu ya. Bahkan ada 3.000 ton di antara beras-beras tersebut yang sudah kadaluarsa, sudah menguning, sudah tidak layak. Nah, berarti tadi sudah dijelaskan oleh Rintan ya, dengan kenapa stok berlebih itu nanti pengaruhnya bagaimana. Nah, itu tadi sudah dijelaskan oleh Rintan, betul sekali ya. Selanjutnya kelompok siapa lagi? 1 atau 3? 1. Kelompok 1. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pentingnya persediaan barang dagang dan efeknya bagi perusahaan. Perusahaan memiliki banyak aset yang berpengaruh seperti persediaan barang dagang. Barang dagang berperan penting bagi perusahaan, terutama perusahaan dagang. Karena itu, persediaan barang biasanya dikelola sebaik mungkin agar perusahaan tetap memiliki stok barang yang bisa dijual kepada konsumen. Selain menjual barang, persediaan yang memiliki banyak peran lainnya bagi sebuah perusahaan. Pentingnya persediaan barang menjadi hal yang dijaga sebaik mungkin oleh perusahaan agar mereka bisa membuat konsumen mereka puas. Berikut efek persediaan barang bagi sebuah perusahaan. Yang pertama, permintaan konsumen. Persediaan barang berbanding lurus dengan permintaan konsumen. Jika permintaan tinggi, maka barang harus tersedia dalam jumlah besar. Karena itu, dengan begitu ada banyak dampak positif yang bisa dirasakan. Pertama, konsumen akan merasa puas karena permintaan mereka selalu terpenuhi. Hal ini bisa membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen pada perusahaan. Selain itu, persediaan barang yang pas membuat perusahaan dapat menanggulangi masalah-masalah yang tidak terduga. Baik, terima kasih ya untuk presentasi dari kelompok 2. Jadi untuk persediaan barang dagangan ini memang sangat penting ya, pengelolaannya harus ada pencatatannya dan tidak boleh berlebih juga. Ya, terima kasih untuk semuanya ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah mempresentasikan. Luar biasa jawabannya, hasil presentasinya juga sangat baik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal ya kalian di masa yang akan datang. Untuk selanjutnya kita sudah presentasi, sekarang Ibu akan jadi kalian nanti berdiskusi lagi ya, Ibu akan berikan LKPD. Sudah di-download LKPD-nya? Sudah? Sudah, Bu. Ya. Nah, sekarang kalian diskusi kembali untuk mendiskusikan tentang LKPD. Silakan, bisa lewat WhatsApp ya, WhatsApp saja. Atau mau breakout room lagi?
WhatsApp saja gitu ya. Ya, silakan. Silakan kalian diskusi. Nanti kalau sudah ya, kalian presentasikan lagi. Ibu beri waktu selama 20 menit. Oke, sudah? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, kita akan mencoba ya mempresentasikan LKPD. Siapa yang akan mempresentasikannya? 1000. Kegiatan 1. Perhatikan transaksi pada toko anugerah berikut. Hasil diskusi. A. Pembelian kredit. B. Penjualan kredit. C. Pembelian kredit. D. Retur pembelian. E. Pelunasan utang dagang. 4. Cara transaksi pada toko anugerah. Catatlah transaksi pada toko anugerah ke dalam jurnal menggunakan sistem perpetual. Kas di kredit 5 juta. Sudah, Bu? Sudah? Baiklah, dari jawaban Sri, kelompok Sri, kira-kira bagaimana? Betul? Apa ada yang salah? Betul. Betul, Bu. Betul? Betul apa salah? Betul. Betul. LKPD sudah. Nah, sekarang Ibu akan mengetes ya, merefleksi tentang pemahaman kalian mengenai pembelajaran tentang melakukan pencatatan persediaan ini. Caranya ya, Ibu akan memberikan kalian kuis ya, game berupa kuisis. Silakan kalian join nanti di sini ya. Kalian kerjakan, nanti bisa ketahuan siapa yang sudah paham dan yang belum paham. Siap semuanya? Oke, silakan kalian ke Google ya atau ke browser, kalian ketik joinmyquiz.com. joinmyquiz.com. Ya, sudah ada yang masuk? Ya, diperoleh hasil berarti yang pertama, ranking pertama berarti bagus ya. Yang keduanya Lucky, yang ketiganya Andre. Ya, tepuk tangan. Sebelum Ibu menutup kesimpulan dari kegiatan pembelajaran ini, ya siapa yang akan menyimpulkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkannya. Perencanaan dan pengendalian oleh pihak manajemen. Persediaan digunakan untuk menyatakan barang yang tersedia untuk dijual, barang atau barang jadi masih dalam proses produksi untuk diselesai, kemudian dijual barang dalam proses atau pengolahan. Akan dipergunakan untuk produksi barang-barang yang akan dijual, bahan baku dan bahan pembantu. Ya, mungkin itu saja ya yang bisa Ibu sampaikan. Tadi dari hasil refleksinya sudah bisa diketahui ya oleh diri kalian sendiri. Wah, saya ini berarti masih kurang paham, berarti saya harus mempelajari lagi. Yang sudah jadi ranking pertama pun tadi ya bagus, harus tetap baca lagi. Oke, untuk pertemuan ini barangkali Ibu cukupkan saja ya. Terima kasih atas partisipasinya, atas kerjasamanya, semoga ada manfaatnya. Tetap jaga kesehatan kalian ya, semoga kita semua sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Baiklah, sebelum kita mengakhiri, silakan Andre untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri kegiatan, berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Baiklah, mungkin itu saja ya yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih semuanya. Semoga kita bisa bertemu lagi, tapi tidak dalam pertemuan tatap maya seperti ini, tapi tatap muka secara langsung. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir ya. Terima kasih semuanya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.